saat kita berbicara hargailah, saling menghargai. Kalau di Muslim bolehlah mengklaim bahwa nanti pada zaman akhir depan itu seluruh bumi akan beragama Islam gitu. Bolehlah. Umat Kristen itu ketika melakukan kesaksian itu selalu mimpi. Padahal kalau di Islam itu kalau kita mimpi itu artinya kita ketemu setan loh gitu kan. Sementara orang Kristen ke Islam itu berhasil dari pelajaran, mempelajari gitu mereka. Tapi kalau kamu bilang dia dapat hidayah berdasarkan penelaahannya sendiri, pikirannya sendiri lah, bukan hidayah itu namanya. Dalam Islam, kita ingin mengetahui kebenaran itu apabila ada perbandingan. Anda membuat kesimpulan, yo udah saya mau langsung sakit perut Pak Dhani. Lebih menemukan, sekali lagi saya katakan, ternyata ada kontradiktif. Dan sesuai dalam Alkitab, makanan tidak membawa keselamatan kita. Itu keselamatan hanya kepada bangsa Israel. Tidak ada. Tentang larangan-larangan itu ditujukan untuk para imam-imam. Pertanyaan saya, kalimat utamanya adalah siapa? Berarti menunjukkan seseorang, kan begitu. Tapi kalau tidak mampu dijawab ya nggak apa-apa. Ya Pak Dhani, sebenarnya kalau Pak Dhani cerdas, berbicara najis itu bukan sesuatu yang masuk ke dalam mulut Pak. Ya, jadi makanan apapun yang babi itu najis, daging itu najis. Nah itu tadi kata Bapak enggak. Kenapa hanya imamnya saja yang nggak boleh? Seandainya gini. Anda yang nggak pernah makan babi malah nggak bisa apa-apa. Ini ya, artinya mana itu dilarang di dalam Torah, sama seperti babi, Pak. Coba nggak ada. Tunjukin, sama seperti babi. Jadi apa gunanya Allah SWT menurunkan kitab Torah pada ini? Jangan dipotong dulu, oke? Ya, beda dengan Anda. Kalau Anda kan menginduk kepada kitab Torah. Dhani, minum kopi dulu Pak Dhani. Ya minum dulu Pak Dhani ngacok soalnya. Al-Quran menegaskan bahwa ada Taurat dan Injil ada kebenaran. Ngapain Bapak nabrak-nabrak ngambil-ngambil kitab Quran, kitab Injil dan Taurat? Loh, kok ngaco? Kamu tadi didengarkan terus loh. Pak Dhani lo enggak motong, sekarang kamu motong. Gimana sih kamu itu? Lanjut Pak Dhani. Makanya kalau diskusi tidak boleh judgement seperti itu, namanya itu sudah menutup diskusi Bang. Kalau Anda cerdas ya kan tadi nggak boleh potong, katanya nggak boleh potong. Saya mau jelasin, jangan merendahkan. Ya saya tidak merendahkan, ya ambil aja narasi Anda kan gitu loh. Tadi Bapak bilang enak gitu loh, yang makan babi masih pintar dibandingin Anda, itu satu. Barusan juga bilang Bapak makanya nggak cerdas-cerdas, itu 2 kali Pak. Jadi jangan merasa benar sendiri Pak. Jangan merasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukrulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan beri kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah saudara kesemuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah diskusi yang cukup menarik antara saudara-saudara muslim kita ya, di antaranya Pak Dhani, Aditya, dan juga ada Muslim DS. Dengan pihak Kristen ada Bom, Uti Watimena, dan juga Wahyu Ilahi. Nah, topik utama yang dibahas sebenarnya adalah perihal agama masa depan ya. Apakah agama Islam akan berkembang pesat dan tetap menjadi mayoritas Islam, atau sebaliknya Kristen yang akan berkembang pesat. Dan juga ada hal-hal lain yang dibahas di dalam diskusi ini, terutama masalah hukum ya, baik secara Islam maupun Kristen, dan masalah perkembangan atau pertumbuhan umat beragama tentu tidak bisa kita lihat dari satu sisi saja ya.
seperti yang dikemukakan oleh Utiwati Mena, yang dia melihat dengan penglihatannya sendiri namun melupakan sisi lain yang menjadi pedoman pertumbuhan perkembangan agama itu sendiri. Nah, bagaimana keseruan diskusi ini kita akan saksikan bersama. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe, juga yang baru bergabung jangan lupa subscribe, like serta di-share, dan kita dukung semua channel Islam untuk terus membentengi umat dari upaya pemurtadan serta penangkalan akidah umat Islam. Langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Jadi saya sampaikan kepada kawan-kawan saya yang muslim juga, tolong, ini sering saya sampaikan, kita tidak punya kapasitas, kita tidak punya otoritas untuk menjelaskan kitab manapun yang bukan yang menjadi pedoman kita. Itu satu. Keyakinan orang kita hanya bersifat bertanya. Itu sering saya sampaikan kepada channel-channel muslim. Ya, kita tidak bisa menjelaskan kitab orang lain. Itu nanti kena delik. Ada delik hukumnya. Cuman aturan itu belum keluar. Itu yang saya sampaikan, sering saya sampaikan itu. Nah, makanya dari itu saya tidak pernah menjelaskan kitab Alkitab. Paling saya hanya sebatas bertanya, ada koridornya, ada batasan-batasannya di dalam kita beragama ini, supaya kita menjadi anak bangsa ini tidak ada gesekan-gesekan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, masalah Pak Bom Bom juga saya katakan di channel Anda. Tolong ya, sekali lagi di saat kita berbicara hargailah, saling menghargai, termasuk Pak Lobo sebagai adminnya Pak Bom Bom. Coba Pak Bom Bom perhatikan di channel, putar ulang bagaimana kelakuan dari adminnya Pak Bom Bom. Itu juga perlu Pak Bom Bom arahkan supaya kita juga nyaman. Itu yang kedua. Yang ketiga, sekali lagi ya, yang disampaikan Pak Bom Bom tadi ini kepada materi yang kita bicarakan di sini, yaitu adalah di saat orang-orang Papua yang dikatakannya ada yang masuk Islam, ada yang masuk Kristen. Secara logika bagi saya, ini logika ya, ini kan bukan bicara agama, bukan bicara kitab, tetapi berbicara logika. Di Papua, setahu saya, mohon maaf, saya memang tidak pernah ke sana. Setahu saya di sana adalah lubungnya ataupun lebih dominan itu bukan agama Islam. Bagaimana agama Islam bisa masuk ke Kristen? Logika dari mana bisa masuk? Sementara di sana adalah dominan, ya, orang-orang Kristen di lebih banyak lah, kan jauh. Memang asalnya itu memang Kristen asalnya kan. Kita harus akui di Papua itu memang daerah Kristen, kita harus akui. Jadi kalau ada yang bilang, Pak Bom Bom tadi mengatakan ada Islam masuk ke Kristen, menimbulkan tanda tanya besar. Sekali lagi, apabila ada umat Islam masuk ke Kristen itu menimbulkan pertanyaan besar bagi saya pribadi. Kenapa saya bertanya seperti itu? Apa mungkin orang yang dominan beragama Kristen di sana kok bisa masuk agama Kristen? Atau Islam masuk ke Kristen? Kok sumber Islamnya di mana? Itu ya, tolong diperhatikan juga, tolong dilogikakan. Itu yang keempat. Yang terakhir, saya katakan masalah data. Ini kan tadi berkaitan dengan channel ini, judulnya agama masa depan. Jadi kita harus sadari juga banyak agama animisme yang tidak memiliki agama di daerah terpencil. Itu secara administratif itu dimasukkan ke dalam agama non-Islam. Saya nggak bisa ya bicara agama mana ya. Saya katakan didominasi dan dimasukkan ke dalam agama non-Islam, yang agama primitif itu. Itu terbukti di daerah saya, Pak Bom Bom. Nggak tahu daerah lain, silakan ditelusuri itu. Maka kami tahu kenapa data-data statistik bisa membengkak agama ini yang lebih dominan. Maka dari belajar dari daerah saya sendiri, pribadi saya melihat banyak agama animisme yang di KTP-nya beragama tertentu, tetapi bukan agama Islam. Itu yang saya dapatkan data ini akurat. Itu saja barangkali yang terakhir ya, saya ucapkan salam sehat, salam taubat. Makasih.
Saya boleh menambahkan? Selamat siang semuanya, Pak Oke. Solata, Pak Bentar dulu, DMC. sebentar dan- saja. Ya. Mauti sebentar, habis itu saya langsung keluar. Gini Dani, Enggak, saya nanti cuma mau kamu menyapa tolong, aja. bentar. Enggak, Nanti kamu minta tolong ngomong buka. apa doang. Bentar. Jadi nanti kamu tolong buka di Facebook seputar kota Papua Barat atau seputar Papua lah. Nanti kamu lihat di situ ada berita tentang seorang Papua, ayahnya orang Kristen, anaknya Islam. Kemudian ada yang banyak bertobat ya. Kalau di Papua Barat memang kurang, tapi di Papua itu banyak ya orang sudah di Muslim banyak. Itu saya jujur aja banyak ya. Ya, itu ya. Jadi saudaraku ya, jadi nggak ada seperti yang Bapak sampaikan. Nggak di kita itu ada berita di Facebook di seputaran Papua Barat. Nah, ya jadi Anda jangan ini. Nggak, kita di sini keragamannya baik. Islam, Kristen seperti yang saya sudah jelaskan ya. Oke, itu saja ya. Ya teman-teman, saya sudah berapa kali bicara sama ada Pak Ustadz Nasution juga saya sampaikan. Kalau ada orang Kristen, Islam, nah ini akidah ada ya. Jadi gitu aja. Oke, saya nggak tetap dengan pada janji saya. Istilahnya kalau kita nggak mengerti Alkitab, jangan kita jelaskan. Kalau kita nggak mengerti Al-Quran atau hadis, tolong cuma sampaikan, bertanya kepada orang Muslim. Jadi biarkanlah dia jelaskan, oke. Kalau tidak mau terima dan tidak, langsung sekak ya. Tapi kalau ada orang Islam yang mau menjelaskan Alkitab, oh itu otomatis saya langsung kasih turun. Karena itu sudah salah. Seperti nama Dedi ya, ada nama Dedi, seorang Muslim yang tidak menguasai Al-Quran dan hadis, tapi dia hanya mau nyerang-nyerang, bikin hancur keadaan. Dia bertanya, mengambil kesimpulan sendiri, itu salah. Makanya saya kasih turun dia, saya kasih turun di best. Dedi itu namanya Ajis, Pak. Dedi itu namanya Ajis. Dia itu ahli forensik gitu-gitu, dokter forensik. Itu teman saya di WA udah lama sekali, memang begitu dia. Oh iya. Sekarang dia ganti nama itu. Ahli forensik itu dia. Bukan orang bodoh-bodoh sih sebetulnya, tapi ya ngeyelan dia orangnya. Teman dah lama di WA itu. Dia nggak kuasai Al-Quran. Kalau dia kuasai Al-Quran, dia memaksakan banget. Pasti seperti Pak Nasution. Kalau orang kuasai Al-Quran, itu sudah dididik. Jadi gini ya, teman Kristen juga ada kadang-kadang menyalahi orang Muslim. Saya sangat sayangkan ya. Kalau memang orang Muslim diajarkan yang tidak benar, itu salah. Teman saya banyak Muslim lebih sopan, punya kasih lebih daripada orang Kristen. Nyata kok, nyata. Jadi kalau orang memang Muslimah atau Muslimin, mereka kalau hidup dalam keislaman yang mereka mengenal ajaran Nabi, mereka nggak mungkin kayak begitu, kayak si Dedi kayak itu. Nggak mungkin. Nggak mungkin orang Muslim mau bilang gini, Nabi suruh membunuh. Nah itu kan dulu perang, saya udah mengerti. Tapi orang Kristen lain itu kadang menyalahkan itu. Mereka menggabungkan Islam yang keras, contoh minta maaf, yang melakukan bom bunuh diri, itu kan bukan ajaran yang benar. Kalau memang ajaran benar, apa ini kita Indonesia mau jadi apa? Benar kan? Kalau ajaran Islam yang benar itu, kalau kau sakiti saya, jelas saya sakiti. Dalam arti kau menghina Nabi, kau menghina, wajar kalau mereka marah. Wajar. Tapi kalau orang setahu saya, orang Islam nggak pernah namanya mau bilang ajak buat suatu kejahatan. Nggak. Saya marah justru orang Kristen itu banyak yang hanya teori, mulut lebar. Sampai kemarin saya bahas, kan saudara-saudara mungkin nonton masalah bahasa roh. Saya kalau jelas Kristen, saya galak. Karena orang Kristen itu banyak, gara-gara makanya saya bilang, cobalah bantu hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu mendapat uang dari mana kalau bukan untuk pelayanan? Apakah dia harus pergi mengemis, minta-minta ke jemaat? Makanya dia mengambil oknum-oknum tuh ada yang mengambil kesempatan. Contoh curi domba-domba. Karena dia nggak mampu menjelaskan ya. Aditya. Oke sudah Aditya. Oke sudah Aditya udah plewe udah. Halo. Kenapa bocor? Ini siapa ada sih, Pak Dani, knalpot bocor itu siapa sih Pak Dani? Tanya Aditya yang tahu. Ya, Bang Aditya yang tahu siapa yang knalpot bocor. Kita kan nggak tahu-tahu. Kalau nggak tahu kok disebut-sebut di depan saya terus. Emang Ibu merasa Bang gelar? Ibu merasa, Kenapa? Bu? Enggak merasa, makanya nanya, Pak.
Oh ya udah. Siapa sih yang campur bocor? Ya. Udah aja lah Bu. Saya bukan kenal pot bocor. Kalian tuh takut sama saya sebetulnya. Apa yang kami takutkan, Bu? Apa yang kami takutkan? Takut dilibas habis. Kami nggak Saya takut. mau dibicarakan dulu. Bagaimana tanggapan Uti tentang tema ini? Tema ini menarik Apa, loh, Pak? Uti. Saya baru masuk, apa sih temanya apaan? Apaan? Agama masa depan. Agama masa depan maksudnya? Menarik. Iya, agama masa depan kan? Iya Bang Dani temanya kan? Iya. Kalau saya agama masa depan itu nanti ya, kalau di Alkitab kan sudah dibilang agama masa depan sekarang nanti pas di akhir-akhir zaman itu banyak orang meninggalkan Yesus. Lalu orang akan percaya pada dirinya sendiri, ya. Itu namanya the New Age Movement, ya. Pergerakan pergerakan zaman baru. Nah, itu ciri-cirinya adalah mereka mempercayai diri mereka sendiri, dan itu yang disebut positive thinking. Sekarang itu sudah ada, ya, sudah ada banyak sekali. Kalau mau cari di buku-bukunya, di toko-toko buku itu orang belajar positive thinking, ya. Sekarang itu ada namanya apa gitu ya, yang membimbing atau memupuk atau mempelajari kepribadian dalam diri masing-masing, ya. Potensi diri. Nah, memang kalau dilihat ya, ada kan makanya ini Pak, ada makanya dibilang kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Jadi pikiran manusia itu punya kuasa loh sebetulnya. Nah, kalau zaman agama masa depan itu nanti akhir zaman seperti itu, orang tidak akan percaya lagi kepada Tuhan, lalu mereka akan percaya pada diri sendiri, lalu ya diri mereka sendiri itulah Tuhan mereka gitu. Nah, itu sih kalau tempat kami mau udah ditulis. Itu pada masa setelah Yesus sudah datang ke bumi, kan dia mengumpulkan umat-umatnya kan. Dia sudah mengumpulkan umatnya. Nah, ketika orang-orang Kristen yang baik hatinya, yang namanya tercatat dalam buku kehidupan sudah naik ke atas gitu loh. Nah, itu dia agamanya, mereka akan percaya pada diri sendiri, Pak. Itu sudah tertulis kalau di tempat kami, itu namanya The New Age Movement. Sekarang saya sudah lihat itu banyak buku-bukunya. Kalau di Bapak bagaimana? Nubuatan di tempat Al-Quran gimana? Ada nggak? Begini Mbak Uti, maksudnya sebelum sebentar berani, soalnya saya mau tinggal sholat sebentar ya. Jangan maksud agama masa depan itu kalau kita perhatikan ya, baik di Indonesia maupun di tingkat internasional gitu kan, perkembangan Islam ini kan luar biasa gitu loh. Sementara agamanya Mbak Uti ini apakah semakin ke depan ini akan menjadi agama minoritas ya, karena memang kan awalnya mayoritas agama Mbak Uti ya, mengingat di Eropa ini baik dari sisi migrasi, terus mualaf ya, bahkan dari kelahiran, dan juga dari pengaruh makanan ya. Misalnya kan di Islam itu jelas ya melarang mengkonsumsi yang haram dan segala macam, terutama khamar ya, yang bisa berpotensi menyingkatkan umur kita gitu loh. Jadi agama Islam ini punya peluang akan menjadi agama masa depan. Itu seperti itu temanya berarti. Oke, tapi begini, sebentar dulu. Sebelum saya serahkan, mungkin saya mau tinggal sebentar ya. Saya mau tinggal sholat sebentar aja lah. Oke, silakan lanjut. Ya, kalau di kami ya, kalau di Muslim bolehlah mengklaim bahwa nanti pada zaman akhir depan itu seluruh bumi akan beragama Islam gitu. Bolehlah ini. Cuma kan kalau yang namanya mengklaim kan ya silakan saja asal imani. Tetapi kalau yang saya mau lihat ya, sebetulnya pergerakan Kristenan itu banyak sekali. Ya, sudah sangat masif ya. Kemarin kalau mau lihat fotonya ininya siapa? Pak Saifuddin Ibrahim gitu kan. Videonya waktu dia membaptis itu menghibur diri boleh Budi ya. Boleh. Ya, boleh iya. Waktu dia membaptis sebentar. Waktu dia membaptis itu kita lihat ya, sekali baptisan itu nggak cuma 1-2 ya, puluh-puluh orang berbaris orang minta dibaptis sama Pak Saifuddin itu gitu loh. Ini 1-2 cerita ya. Lalu kalau kita mau lihat ya, sekarang saya udah lihat waktu saya kecil-kecil sulit gitu ya, waktu SMP itu sulit menemukan orang-orang Kristen di jalan gitu. Kalau sekarang kan sudah ketahuan banget ya, karena kalau perempuannya itu kalau yang namanya Muslim mereka pakai jilbab ya kan, itu udah tipikal banget.
Sudah bisa dilihat ya, kalau Bapak kemana-mana gitu ya, lihat yang pakai jilbab sama yang nggak pakai jilbab itu sudah hampir sama popularitasnya. Jelas yang nggak pakai jilbab itu orang Kristen. Karena sekarang kalau perempuan Muslim nggak pakai jilbab ya agak gimana gitu ya. Di Jakarta aja saya lihat. Dulu waktu saya kuliah, waktu di kuliah tuh memang nggak ini ya, nggak terlalu nggak jilbab masih belum booming ya waktu saya kuliah dulu waktu saya SMA. Tapi sekarang kalau saya udah jalan-jalan ke Jakarta gitu ya, di Jakarta ini wah banyak sekali naik bus itu banyak perempuan ya gitu. Dari situ kelihatan. Nah terus satu lagi di mall-mall itu banyak sekali gereja. Ya banyak sekali gereja tidak seperti dulu gitu loh. Tetangga saya udah kiri kanan juga banyak yang Kristen gitu. Jadi nggak di Aceh dulu kan nggak ada gereja. Sekarang saya dengar ada gereja gitu kan. Di Padang nggak ada gereja. Sekarang saya dengar banyak sekarang gereja di situ. Nah dari situ aja kita melihat gitu. Kita melihat pergerakannya itu seperti apa. Bahkan diperkirakan tahun 2025 akan 40-50 kali ya, 40/60 gitu ya. Ya lebih dari itu ya mungkin 50-50 ya. Karena pergerakan orang Kristen itu ada Roh Kudusnya gitu. Ya silakan saja menghibur diri banyak itu, tetapi kalau kita lihat sendiri di mata kita lihat aja di kiri kanan saya sekarang udah banyak sekali orang Kristen. Saya udah, dan kekristenan itu nggak asing lagi. Putih. Nggak asing lagi sekarang. Putih saya bilang. Pergerakan 50-50 itu sudah sejak tahun 70 Putih. Ternyata sampai sekarang belum tercapai. Saya tahu itu. Ya silakan aja buktikan sendiri Pak. Semua kan sekarang pakai bukti. Bapak jalan aja kemana-mana. Dulu waktu zaman saya masih itu nggak terlalu banyak Pak. Kalau misalnya kan upacara nih ya kan sekolah negeri gitu kan. Upacara yang Kristen silakan merenungkan cipta gitu kan dengan caranya. Kelihatan cuma 1-2 di belakang. Sekarang mah kagak. Ayo upacara itu kelihatan suaranya banyak gitu udah banyak Pak. Udah nggak asing lagi gitu. Mengenai cipta semua menundukkan kepala Putih waktu saya upacara. Ya enggak, kan waktu kalau kita mau upacara yang Kristen yang Islam itu kan ada ini ya. Ya terserah, aku sih enggak. Lihat aja sekarang di tempat saya ya. Agama masing-masing semua menundukkan kepala. Iya di tempat saya. Bapak kecewa ya Pak, ketawanya sampai kayak gitu. Di tempat saya tuh sekarang kalau saya ke mall-mall, jangan salah itu ada mall-mall yang adalah gereja. Banyak. Framingnya hebat sekali. Kok framing sih? Kok framing? Enggak framing. Enggak apa-apa, itu klaim Mbak Uti. Enggak klaim. Benar. Kan saya suruh kalian lihat. Enggak, saya enggak klaim. Saya suruh kalian buktikan. Kalau saya klaim, saya enggak nyuruh buktikan. Kalian buktikan aja sendiri deh. Ya, kalau naik bus gitu ya, naik bus atau pergi ke pusat-pusat, ke pasar deh, ke pasar. Hitung aja mana yang pakai jilbab, mana yang enggak. Hitung sendiri aja. Ya hitung sendiri aja ya, buktikan sendiri aja. Buktikan ya. Putih. Biasa-biasa aja saya, nggak ada penggemar saya. Putih saya beritahu ya, dulu di Moskow itu Putih. Maksudnya biar sampai dulu. Silakan lanjut. Sekarang orang sholat di Moskow berjibun Putih. Ya terserah Pak, Bapak ketawa-ketawa ya lihat aja, lihat aja buktinya yang di depan mata Bapak aja lah. Kekristenan sekarang udah nggak terlalu asing. Kalau dulu kalau mau nyari orang Kristen, di depan mata saya sekarang itu orang banyak berjilbab Putih di depan mata saya. Ya kalau gitu, ya terserah Bapak percaya. Berarti kita ngomong jujur-jujuran ya, nggak apa-apa, jangan sampai ini kita diskusikan. Ya, sekarang gini aja Pak ya, contohnya Pak ya. Yang punya yang live murtadin itu banyak orang Kristen, orang Muslim masuk Kristen. Nah kalau di kalian 1-2 sebulan sekali belum tentu ada yang kesaksian begitu. Kalau kita tiap malam satu channel saya aja kalau saya mau tiap malam. Itu banyak bedanya sekali Pak. Berarti itu bedanya. Kalau Islam itu menjaga kerukunan gitu kan. Makanya kalau yang namanya keyakinan itu tidak perlu kita itu ditunjuk-tunjukkan. Jadi itu kan hubungannya vertikal ya. Nah, itu Bapak siapa nih tadi bilang katanya mau Bapak ini mau nunjukkan, katanya di tempat saya banyak, itu tanya menunjukkan juga. Ya saya bilang lihat aja buktinya. Kesaksian murtadin itu menjamur, Pak Gini. Kesaksian murtadin itu menjamur. Kita udah biasa sekali dengan yang begitu. Kalau kalian 1-2.
Bauti Hal kedua, Bauti jangan nyerocos mulu sebentar. Nih, saya analisa nih, terserah aja Bauti mau klaim. Cuman bedanya gini, kenapa kalau umat Kristen itu ketika melakukan kesaksian itu selalu mimpi? Padahal kalau di Islam itu kalau kita mimpi itu artinya kita ketemu setan loh gitu kan. Beda dengan orang mualaf. Mualaf itu mereka proses pembelajaran. Bukan yang 1 hari, 2 hari atau 3 bulan, mereka itu perlu bertahun-tahun gitu. Seperti itu sih. Bedanya jauh banget. Kalau orang Islam masuk ke Kristen itu berdasarkan mimpi, sementara orang Kristen ke Islam itu berhasil dari pelajaran, mempelajari gitu mereka itu. Nah, coba bukti sama Mbak Uti. Coba. Ya, karena kitab kami mengatakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Jadi ketika dia dipilih langsung oleh Tuhan lewat mimpi, lewat penglihatan, Tuhan sendiri milih mereka. Tapi kalau di kamu ya di Muslim, iya. Tapi kalau di Muslim, enggak, dulu. Tapi kalau di Muslim katanya lewat penelitian, seberapa sih pintarnya manusia? Kurangnya pengetahuan mereka akan membuat mereka berpikir gitu loh. Kalau dia bilang lewat penelitian, ya itu tergantung dari kapasitas pikirannya mereka masing-masing. Kurang pengetahuan membuat orang sesat kok. Kalau pengetahuannya luas, dia tahu kesana kesini ini, jadi lebih untung yang langsung dipanggil oleh Tuhan, karena langsung mengalami, langsung melihat, langsung merasa. Karena Alkitab kami nggak ada satupun orang datang kepada Yesus kalau bukan kerja Yesus sendiri, kerja Roh Kudus. Nah itu dia, makanya lewat mimpi, makanya lewat. Bukan ya, begitu. Iya. Ada orang yang baru belajar sehari karena dia istilahnya udah menemukan hidayah, bisa ada. Ada yang orang perlu berpuluh-puluh tahun karena mereka belum yakin gitu kan. Akhirnya dia istilahnya menemukan hidayah, itu bisa terjadi. Jadi artinya seperti itu tuh nggak bisa diprediksi, karena di Islam itu yang namanya hidayah itu bukan atas pengaruh manusia, tapi atas kesadarannya diri sendiri. Kayak mimpi apa, udah bullshit kayak gitu di Islam tuh seperti itu sih Bu. Kamu sendiri ngomong kalau hidayah itu atas ininya sendiri lah, itu bukan hidayah lah kalau atas ininya sendiri. Hidayah itu artinya pikiran yang dari Tuhan, mendapat penerangan dari Tuhan. Kamu bilangnya dari diri sendiri ya, kamu ngomong sendiri, nggak hidayah lah namanya. Salah. Bukan atas paksaannya orang lain atau atas keinginan sendiri, tapi itu benar-benar. Kok ngomongnya diralat sih? Kok diralat? Ya, dari tadi begitu kok. Enggak, Bu Uti, makanya dengerin dulu kalau bicara. Kamu diralat. Kan diskusi kita nih di Islam itu. Kalau hidayah itu artinya mendapat pimpinan pikiran yang dipimpin oleh roh kuat kuasa keilahian, itu namanya hidayah. Tapi kalau kamu bilang dia dapat hidayah berdasarkan penelaahannya sendiri, pikirannya sendiri lah, bukan hidayah itu namanya. Bukan, begini Bu Uti. Bedanya orang Kristen ketika masuk Islam itu, mereka itu tidak serta-merta langsung dapat hidayah, enggak. Mereka itu namanya hidayah di Islam itu harus dijemput. Dengan cara apa? Allah menunjukkan jalannya. Caranya apa? Mereka mengkaji pelajaran-pelajaran atau kitab-kitabnya. Apakah kitab itu betul benar atau tidak gitu kan? Semakin dia menggali, ternyata diketemukanlah adanya kebenaran. Nah dari situlah mereka ya kebanyakan berpaling ke Islam seperti itu. Sekarang tolak ukurnya mereka mengkaji, lalu kajian mereka itu benar dari mana? Kalau nggak dikonter, mereka nggak tahu bahwa mereka itu nggak ini, tahu betul atau salah. Pikiran mereka sendiri, asumsi sendiri. Iya. Dari mana mereka bisa tahu bahwa ini benar atau salah? Kayak gini nih contohnya. Contohnya gini. Islam itu ya terus terang sampai sekarang itu banyak kan mualaf, bisa dibandingin. Lihat Mbak Putih. Kalau saya kasih tahu nih. Ya silakan Wahyu silakan. Iya. Ya saya sih ini sih ya, berdasarkan yang saya ketahui, memang mereka masuk ke mualaf itu memang cerdas Bu, ya contohnya ada lulusan dari Haifa, ya ada lulusan dari anak dari pastor, ya dari pastor Vatikan, ada lulusan dari S3 mana itu, ya itu kan harus tahulah disitulah ya, lulusan Haifa mengatakan korrespondensi itu adalah kitab suci kan, ya penelaannya hebat ya Bu ya.
Korespondensi Iya. kok kitab Ya suci bagus ya. dong Pak, ketimbang dari mimpi doang. Kalau mimpi kan bisa bohong. Iya, Mereka iya bisa Pak. Makanya kan saya mengatakan begitu, lulusan Haifa, ada lulusan Vatikan. Kalau saya lulusan Pacitan aja, Pak, gitu loh. Lulusan Vatikan ngomong Yesaya, Yesasa kan gitu. Itu berdasarkan penelaahan yang luar biasa pintarnya, Bu. Makanya udah tembus langit sampai ke bumi, Bu Uti. Jadi ya nggak apa-apa lah kita. Ya beda kayak Terima ibu aja ya, sendiri Pak. udah Terima. ketemu Pak Betul. Slamet Riyadi kan tahu kan sejarah sampai detail tahu. Pak Febri sejarah detail tahu kan. Coba saya ajak itu kemarin Boleh saya dengan Pak siapa itu saya diskusi tajam, makanya Pak saya nyerah deh sama Bapak deh, tak gituin deh. Itu ya, jadi lulusan mereka memang luar biasa, Putih ya, lulusan dari Vatikan Yesasa kan begitu, Bu. Jadi jempolnya diakui semua, Putih. Iya. Boleh saya ngomong? Silakan Pak Dhani. Pak Dhani, monggo Pak Dhani, monggo. Pak Dhani ciri khasnya Jadi satu, Ibu entar dulu. Pak Dhani ini ciri khasnya Apa satu. lagi? Kalau dia udah ke ini, entar dulu. Pak Dhani ciri khasnya satu. Kalau dia udah kejepit, dia Apanya cuma ini? bilang, HP saya lagi lobet. Ntar tunggu Pak Dhani ngomong lah, HP lobet, tandanya dia udah kejepit. Ya, silakan Pak Dhani. Oke, Bu Uti tadi berbicara bagaimana untuk menemukan kebenaran di dalam ketuhanan ataupun di dalam suatu agama. Maka saya nggak ngomong gitu Pak Dhani. Kapan saya ngomong gitu Pak Dhani? Enggak ada tadi yang bilang gitu. kebenaran Apa Mbak Uti? Nanti Mbak Uti tanggapin. Kan ini diskusi Mbak Uti bukan menang. Ya orang dia yang ngomong, Mbak bilang aku yang ngomong. Iya, nanti Mbak Uti klaim nggak apa-apa. Ini masih ada waktu lama Mbak Uti. Iya. Santai aja Bu Uti. Tadi kan Bu Uti mengatakan kalau memang salah tolong diralat ya. Sekali lagi, Ibu Uti mengatakan mengetahui bagaimana orang-orang itu bisa mengetahui kebenaran katanya. Kan begitu pertanyaan Ibu Uti. Oke. Maka saya katakan di dalam Islam kita ingin mengetahui kebenaran itu apabila ada perbandingan. Kita bisa mengatakan hitam kalau kita sudah tahu itu ada putih. Oke. Kita bisa mengatakan itu benar apabila kita sudah mengetahui ini salah. Maka dari itulah saya katakan pelajari. Dua-dua, jangan satu kayak saya kan. Nah, dulu saya hanya mengetahui tentang Islam aja. Agama lain saya nggak tahu. Ya, setahun lebih yang lalu saya mengetahui Alkitab. Saya pelajari benar-benar. Bahkan saya beli Alkitab yang judulnya Perjanjian Lama berbahasa Ibrani dan terjemahannya. Itu saya beli 300 lebih. Stop Pak Dhani. Stop Pak Dhani. Iya, saya beli itu 300 ribu. Itu udah lama ya. Berapa bulan yang lalu saya beli. Udah lama dah saya beli ya, 3 bulan atau 2 bulan yang lalu. Atau 4 bulan saya lupa juga. Saya nggak mencatat itu. Belinya di mana Pak? Belinya di Vatikan ya Pak? Enggak, di toko kita di sini. Media, Tokopedia Pak. Toko apa namanya? Tokopedia. Enggak tahu lah, bukan. Ya, pokoknya saya beli di daerah. Ya udah Pak Dhani, nanti kasih nomornya. Kalau Pak Dhani punya Alkitab bahasa Ibrani, nanti saya itu Pak Lidara lagi hubungi Pak Lidara Bu. Nanti biar ini kan udah setahun tuh pasti bahasa Ibraninya udah nyentuh langit itu. Ya, saya terjemahannya saya membaca terjemahan. Saya hanya membeli bacanya terjemahan, saya nggak bisa Pak Dhani, lebay. Namanya Perjanjian Lama berbahasa Ibrani dan terjemahan. Itu ada Bu, kalau Ibu tahu. Itu harganya 300 lebih di daerah saya. Ya, itu terserah Anda mau tidak. Itu sudah saya tunjukkan, saya fotokan, sudah saya tampilkan di dalam YouTube yang mana itu saya nggak tahu di dengan teman-teman. Itu ada saya tampilkan itu. Nah, kemudian saya katakan lagi, makanya kita harus mengetahui bagaimana kita menentukan suatu ajaran yang benar, yaitu dengan cara apa? Belajar dua-duanya. Pelajari Alkitab, pelajari Al-Quran, pelajari Islam, pelajari Kristen. Nanti kita baru bisa mengetahui mana benar dan mana salah sesuai dengan hati nurani. Bukan ada tendensius
untuk melecehkan ataupun apa. Makanya saya katakan saya sungguh-sungguh belajar dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, ada kata-kata dari Yesus yang berwarna merah itu saya bikin satu file. Itu saya coba ya, sebab teringat masalah perjanjian lama yang berbahasa Ibrani itu saya tampilkan dengan di dialog kontekstual. Itu ada, itu langsung saya fotokan, saya tampilkan di situ, itu yang saya punya. Jadi saya bukan bohong-bohongan. Kemudian Alkitab, saya di HP saya punya Alkitab, punya TJI, Taurat, Zabur, Injil. Saya benar-benar saya pelajari. Bahkan makanya tadi saya katakan semua ucapan Yesus itu saya bikin satu file. Saya bandingkan bukan ucapan Yesus, ucapan dari Matius, ucapan dari ucapan dari Pak, emang Matius ngucapin apa, Pak? Pak, tanya Pak. Bang Matius ngucapin apa, Pak? Jangan kebiasaan motong. Oke. Dalam Islam tidak membenarkan seperti itu. Sebelum orang selesai disimak baik-baik supaya tidak gagal paham. Oke ya, Bu Tia. Jadi saya katakan saya pisahkan antara ucapan Yesus yang berwarna merah. Kemudian saya bandingkan dengan tulisan-tulisan yang bukan berwarna merah. Dari siapa? Termasuk dari Paulus, dari Matius yang tidak ada berwarna merah, itu saya pisahkan, saya bandingkan, saya komparasikan, saya konfirmkan apakah ucapan ini serasi, selaras atau tidak, paralel atau tidak. Ternyata banyak yang kontradiktif. Pak Dani, maaf Pak Dani ya. Pak Dani ya. Maaf Pak Dani. Ini saya jadi pusing ya Pak ya. Anda ngomong ucapan Matius, terus Anda ngomong ucapan Paulus, hubungannya apa Pak? Matius atau Paulus Pak? Saya memisahkan. Terus Anda kait-kaitkan. Sekarang gini, Pak Dani sederhana aja sih ya. Pak Dani kan gak baca ya. Matius itu menulis yaitu ditujukan untuk siapa Pak ya? Berbahasa apa yang di ini kan Matius, kemudian dia menulis itu tentang apa kan gitu, supaya nggak lari ke Paulus, karena berbicara Paulus itu berbicara beda loh Pak. Oke, paham. Coba Anda renungkan. Nggak usah renungkan, kelamaan Pak, renungan tidur nanti saya Pak. Saya tidur. Permisi, izin sebentar, 1 menit aja. Nggak sampai. Oh iya Pak Bobo, silakan. Dani, kamu baru melanggar kesepakatan kita. Saya tidak membahas. Tolong, Pak. Dani. Ya, kamu baru. Kamu bilang kamu melihat ayat-ayat Matius pakai otak kamu. Nih Dani, saya lebih percaya murid Yesus daripada percaya kamu. Kamu kan nggak hidup bersama Yesus. Enggak, orang udah tahu. Saya hanya masuk sampaikan. Kalau kita bertanya aja sama Mbak Uti sama Pak Wahyu, nanti kalau mereka jelaskan kurang pas di kamu, ya udah terima aja. Jangan kamu bilang kamu pintar. Kalau kamu pintar, saya tanya Alkitab kayak Nandar. Nandar bilang pintar, saya tanya 3 ayat saja dia nggak ngerti ayat Alkitab. Nah itu. Kalau Anda hebat di Alkitab, saya akan tanya di Alkitab buat Anda. Saya akan tanya Al-Quran, saya akan tanya Alkitab. Ini maksudnya apa? Paham ya? Oke, Assalamualaikum. Saya pamit. Ya, saya nanya dong. Ini kan ya, nanya ke saya aja, Pak Bombong kan tadi saya koreksi Pak Dani, Pak, kalau Anda ngomong tentang Matius, terus Anda bawa ke Paulus itu hubungannya apa, kan begitu Pak? Jelas itu bagi kami. Bagi kami itu lelucon lah, ya lelucon. Nanti kalau mau tanya sama saya nggak apa-apa kan gitu ya. Jadi supaya Pak Dani, maaf ya, saya meluruskan saja nih, mengingatkan supaya Anda firm di dalam membaca. Matius itu bercerita tentang apa, Paulus bercerita tentang apa, kan gitu, apa saja yang disampaikan. Terus berbicara perkataan Yesus seperti apa, perkataan Matius seperti apa, harusnya Anda bertanya kan gitu. Kalau Anda membuat kesimpulan, yo udah, saya mau langsung sakit perut Pak Dani. Lebih baik bertanya, kayak saya ini loh, bertanya selalu gitu loh.
Sudah belum? Oke. Saya katakan tadi, coba telah benar-benar. Saya pribadi, saya katakan, itu memisahkan, pribadi ya, memisahkan antara ucapan Yesus dengan bukan ucapan Yesus. Baik itu Matius, Yohanes, ya kan, Markus, Lukas, Paulus, kemudian yang lain-lainnya lah, termasuk Yesaya segala macam itu, karena kita perjanjian lama, ya saya nggak pakai. Maka saya gunakan ini untuk melakukan komparasi bagi pribadi saya. Maka saya menemukan, sekali lagi saya katakan, ternyata ada kontradiktif. Itu aja. Sebentar Pak Dani, sebelum jauh-jauh di dalam Matius, di dalam Matius, mana perkataan yang Pak Dani ketahui? Apa sih perkataan Yesus sama Matius? Coba saya pengen tahu kalimatnya seperti apa. Pak Dani. Yang saya temui apalagi nih, ya silakan lanjut. Bapak kan bilang udah kumpulin nih Pak, ini saya mau nanya, Bapak pernah baca ini enggak, Yohanes 3 ayat 36, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Oke, tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada atasnya. Pernah baca itu enggak, Pak? Pernah. Itu kan ya. Jalur apa yang Bapak pikirkan dengan perkataan ini? Terus Bu, jangankan disuruh baca wahyu aja pernah dia. Pernyataan Yesus sudah membaca dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, kitab Jadi Bapak bacain tapi nggak mudeng ya Pak. Mendingan gini aja, Pak Dani kan istilahnya bisa dibilang menyatakan seperti itu, diluruskan aja biar tidak ada ini, diluruskan aja Mbak Uti atau Mbak diluruskan, dia sudah kesimpulan Pak, dia sudah kesimpulan. Iya silakan, nggak apa-apa kan ini diskusi Bom. Dani, ntar ya, 41. Silakan diskusi. Dani. Ya diskusikan aja. Diluruskan aja. Contoh, itu yang saya bilang, kalau di channelnya Aditya ini kan cuma sedikit orang, makanya Aditya sampai turun. Bantulah Pak Dani, Aditya ini, jangan kamu teori lah, bikin strip biar tak hilang-hilang. Jadi gini, contoh perkataan Yesus yang tadi Pak Uti sudah sampaikan. Yang lebih jelas itu coba Aditya buka di Matius 18 ayat 37 dan 8. Itu Pilatus bertanya sama Yesus. Itu Yesus menjawab, itu kata-kata Yesus, contoh. Ya, nanti kamu lihat, nah kalau di saya kan saya bisa jelaskan ayat. Kalau di sini saya nggak bisa. Nah itulah kekurangan kalau kita bertamu. Kemudian kalau kata-kata Rasul itu contoh macam Matius ya, istilahnya Yohanes ya, Petrus. Nah coba nanti Bapak lihat di Kisah Para Rasul. Di situ kalau apabila Matius salah, Lukas salah, Yohanes Markus salah, kan kamu harus belajar sejarah juga Dani. Ya, Kisah Para Rasul itu ditulis oleh Lukas itu tahun berapa? Yohanes ditulis tahun berapa? Kitab Wahyu, ya. Kitab Wahyu ditulis itu tahun 55 Masehi sampai tahun 85 Masehi. Apabila ada kesalahan penulisan, pasti Yohanes protes, pasti Petrus protes, Yakobus protes. Itu nanti kamu baca di Kisah Para Rasul, sidang di Yerusalem itu, Kisah Para Rasul 15. Itu aja, ya. Jadi kita lebih percaya karena di Alkitab itu ada yang bersaksi dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Itu mereka bersaksi, kemudian di Kisah Para Rasul. Jadi saya lebih percaya mereka dari percaya orang-orang yang zaman sekarang. Makanya kalau ada kitab baru, itu saya nggak percaya. Saya hanya percaya kepada murid-murid Yesus yang menyaksikan firman ini. Begitu ya Dani ya. Makasih Mbak Uti, silakan yang lain. Oke Pak Dani, mungkin itu dibaca lagi. Saya bertanya Bom, atau Mbak Uti atau Pak Wahyu Ilahi. Yang Imamat 11 ayat 7. Ya, nah, oke, jawab ya. Ini kan tentang babi. Tar dulu Bom. Oh iya, tanya terus. Oke, silakan. Kan belum pertanyaannya belum. Ini ya, kan saya hanya kalau di Islam itu kan babi itu haram. Kenapa haram? Karena di dalamnya itu ada cacing pita yang tidak bisa mati. Ya seperti itu, berbahayalah buat tubuh kita. Ada ayatnya di Al-Qur'an. Bila ada cacing pita ada. Babi diharamkan ada. Sebentar. Ada cacing pitanya loh, cacing pitanya ada enggak gitu loh. Kalau diharamkan haramkan saja, kalau jangan ke pita-pita segala. Kan kita diskusi Pak, sebentar.
Wah, Bom mah. Aduh, Bom. Ya lucu kan? Lucu aja seketawa. Enggak, kasih kesempatan dulu. Biar dapat di Bom. Biar dapat pertanyaannya apa gitu kan. Kalau haram ya. Tar dulu sebentar, Bom. Di sini ya, di Mamat, di TL, di TL nih saya baca ini. Ya, jangan makan babi, jangan makan babi ya, jangan makan babi. Binatang itu haram, karena walaupun kukunya terbelah itu tidak memamat biak. Nah, ini kenapa? Ini baca aja ya kenapa. Bukan saya mengklaim atau menjelaskan. Kenapa dari umat Kristen itu babi dimakan, bukan ada hal-hal cuma dimakan aja. Kenapa ada dimakan? Padahal di situ jangan gitu. Silakan. Oke. Saya ingin tahu. Pertanyaan saya tanya dulu satu kata, jawab saya. Itu waktu ayat itu diturunkan, itu berlaku untuk orang Israel atau untuk saudara juga sama saya? Kenapa, Bom? Itu ayat itu turun untuk kepada bangsa Israel atau untuk manusia seluruh dunia? Bom, kan saya orang Islam. Kan saya orang Islam. Itu ada di Bible, ada di Imamat. Jelaskan aja. Jelaskan aja. Itu kan saya tanyakan. Karena kalau untuk seluruh dunia, berarti orang untuk seluruh dunia itu nggak boleh makan kepiting, cumi, unta. Nah, kan di ayatnya kelinci, ya kelinci itu di ayat 6, ayat 4 itu unta, ayat 7 itu babi, ayat 10 itu binatang yang tidak bersisik, di laut ikan lele, belut. Nah, kalau kita mau framing bahwa berlaku untuk seluruh dunia, berarti Islam pun, Kristen pun nggak makan. Karena kan kalau Islam menganggap Tuhannya sama, berarti firman Tuhan nggak bisa berubah. Oke? Itu pertama. Yang kedua, hukum ini diturunkan dari Yahweh kepada bangsa Israel. Nah, itu pada waktu keluar dari Mesir ke Israel. Nah, zaman dulu itu kan belum ada teknologi canggih. Kita bicara ya, jadi maka itu firman itu turun supaya Tuhan mau itu bangsa Israel keluar itu mereka jalan, istilahnya kembali ke masalah dokter yang tadi kamu bilang ya, masalah teknologi ya. Oke. Tuhan mau itu mereka keluar dengan sukacita. Jadi kan tahu, Tuhan kan tahu, macam kita sekarang sudah tahu apa yang sesuai dalam Ayub 11 ayat 5 sampai 7, bahwa yang kita nggak tahu apa yang kelebihan dari, umpamanya kita nggak tahu lah, kalau Tuhan sudah tahu, kita nggak mungkin tahu. Oke, contoh, itu firman Tuhan diuntukkan kepada bangsa Israel. Makanya yang hukum di Israel itu ada 613 ya, 613. Nah di situ ada namanya 248 ya, ada sama 365. Kalau 365 itu kayaknya larangan, termasuk daging babi itu. Kemudian 248 itu perintah. Nah, pada waktu 10 hukum Tuhan turun itu kan 10 perintah Allah itu kan turun pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir. Itu yang penting. Nah, satu, jangan ada hal lain. Terus pokoknya itu kamu lihat. Oke? Nah, pertanyaannya, kenapa daging babi tidak ada di dalam hukum moral law? Moral law itu hukum yang tidak bisa dihilangkan. Nah, daging babi, kemudian kalau yang tidak mengikuti hari Sabat, ya itu pasti dihukum mati. Itu ada loh Pak, ya. Kalau nggak mengikuti hari Sabat harus dihukum mati, dilempar sampai batu sampai mati. Itu Pak aturan-aturannya. Kalau terus siapa yang melanggar kalau hari Sabat nggak ikut melakukan pekerjaan dibunuh, terus mencuri, mata gigi ganti gigi, tangan potong. Nah itu hukum ada di dalam 613 tadi itu. Nah, cuma hukum yang nggak bisa dihilangkan dalam arti yang paten, itulah 10 hukum perintah Allah. Jadi hukum itu di Israel itu ada tiga menurut pandangan kekristenan dan menurut pandangan Alkitab. Hukum moral, hukum seremonial, hukum sipil. Hukum sipil itu adalah aturan-aturan di dalam lingkungan pemerintahan Israel. Ya, kedua, hukum seremonial itu adalah hukum sementara dalam pembaharuan. Pembaharuan itu yang sudah dijelaskan dalam kitab Perjanjian Baru. Dalam hal ini Tuhan Yesus berkata dalam Matius 15 ayat 17 sampai sekian, Markus 7 ayat 6 sampai ayat 17 sampai 22 ya. Kemudian di dalam makanya Yesus pada waktu ada di dunia dia menyampaikan ya masalah adat istiadat juga itu masuk di dalam hukum sipil, hukum aturan manusia ya. Kemudian Tuhan Yesus juga sampaikan banyak ayatnya ya,
maaf ya, saya nggak itu terfokus karena saya ada kasih makan ayam. Kemudian di dalam Kisah Rasul, di situ dijelaskan mengenai Petrus murid Yesus. Itu ada beberapa makanan. Nanti Bapak baca di Kisah Rasul 10, ya. Di situ ada judulnya perikopnya Cornelius, ya. Di situ Petrus ada diturunkan makanan. Jadi masalah makanan semua itu bukan kalau percayaan orang Kristen sesuai dalam Alkitab. Makanan tidak membawa keselamatan kita. Jadi Tuhan mau itu menerima kita yang bertobat, yang mencari Tuhan. Tuhan tidak berpikir bahwa makanan enggak. Itu makanan dikhususkan pada waktu bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir, karena istilahnya gini, bahasa bodoknya ya, bahasa kita bilang bahasa bodok ya. Bahasa bodok itu tafsiran bodok, ibaratnya Tuhan mau bangsa Israel itu, karena babi itu kan kolesterol, udang kolesterol, unta kolesterol, kelinci juga termasuk. Coba Bapak makan kepiting banyak, cumi-cumi banyak, itu kan kolesterol tinggi. Ya maunya Tuhan itu supaya bangsanya itu berjalan itu tidak ada yang asam urat, contoh itu bangsa bodoknya ya. Jadi itu masalah itu tidak ada bagi kami orang Kristen. Keselamatan tidak membawa kita kepada Bapa, karena Yesus katakan di dalam Matius 15. Kemudian Tuhan Yesus sudah menyempurnakan di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. 37 itu sampai 38 itu hukum yang pertama, itu dari 1 sampai 4. Terakhirnya kuduskan hari Sabat. Kemudian ayat 39 itu mulai dari menghormatilah ayah ibumu, kasihlah sesama manusia, itu dari 5 sampai 10. Jadi gitu, itu hukum yang utama. Bagi kami orang Kristen, makanan tidak membawa kami ke keselamatan. Jadi sudah dijelaskan oleh Rasul Paulus di 1 Korintus 8 ayat 8. Jadi kalau mau makan tidak. Karena Rasul Paulus. Oke, Bom. Ya, terima kasih penjelasannya. Cuman balik lagi sih ya. Ini cuma ngebandingin ya, ini ngebandingin. Nah, di Islam itu tegas, kalau di Alkitabnya menyatakan haram, ya haram. Tidak ada penguat lain gitu, tidak ada pengecualian dari hukum-hukum yang lain. Hukum sumbernya itu adalah Al-Qur'an gitu. Kayak bukan pengecualian gitu kan. Kenapa itu nggak jadi yang utama? Kalau ada penyangga-penyangga di luar Bible, artinya kan kalau menurut saya sih, ini pendapat saya ya, bukan berarti kita klaim. Kalau menurut saya, ya itu salah sih. Berarti ada unsur ketidaktaatan, padahal yang harus taati adalah Bible. Oke, Bom, nggak usah ditanggal lagi, cukup. Ya, enggak. Pak Bom. Sebentar ya, Pak Bom. Saya jelaskan kemarin. Ya, boleh. Saya jelaskan. Nanti perjanjian lama itu, makanya saya bilang, saudara Muslim, DS harus paham. Perjanjian lama itu keselamatan hanya kepada bangsa Israel. Tidak ada kepada seluruh bangsa. Dari Kejadian sampai Maliaki, karena Israel adalah pilihan Tuhan di dalam Ulangan 7 ya. Jadi disitulah namanya kitab Ulangan, Imamat, Keluaran ya. Jadi disitulah firman Tuhan hanya diberikan kepada bangsa Israel. Jadi kalau bangsa lain ada mau bilang mereka punya ini, nggak bisa. Jadi nanti Tuhan Yesus sang firman datang sendiri. Makanya Yesus katakan, ada jelaskan dalam Matius 15 ayat 17, nanti Bapak bacalah ya. Jadi saya lebih percaya murid Yesus daripada saya percaya Dr. Zakir Naik. Saya lebih percaya manusia zaman sekarang, siapa, Golden K, siapa, saya tidak percaya. Kalau andai kata dia lihat, yang saya percaya itu Tuhan, karena saya sudah melihat, saya bisa menjadi seorang hamba Tuhan ini karena saya diberkati, dan saya melihat mujizat banyak, dan apa yang Tuhan pakai saya melihat langsung kerajaan surga. Saya sudah pernah mati dan saya melihat. Oke ya, terima kasih banyak ya. Oke, lanjut ke teman-teman. Saya nanya ya, sebentar Pak Dani. Thank you, Bom. Bang, ini kan tadi berbicara di imamat ya Pak Bom ya? Iya Pak Bom. Iya. Imamat 11 ayat 7. Ya, oke ya. Jadi saya menambahkan ya, karena Pak, iya, baik ya. Saya menambahkan karena tadi Pak Bom sudah komplit. Cuman begini, garis besar dari imamat ini, saudaraku yang terkasih ya, dari umat Muslim, sebenarnya imamat ini berbicara tentang larangan-larangan itu ditujukan untuk para imam-imam, saudaraku ya. Makanya di situ jelas untuk Imam Harun, untuk apa, bagaimana proses untuk seorang imam itu tidak boleh larangan-larangan ini, kan begitu.
Jadi batasannya harus jelas. Imamat itu berbicara tentang apa itu jelas, tentang contohnya ya tentang korban kan. Imamat pertama tentang korban bakaran itu sebenarnya aturan-aturan yang memang diperuntukkan oleh para imam untuk melakukan peribadatan ya. Nah itu tadi Pak Bambang sudah menjelaskan tentang bahwa itu berdampaknya apa, bukan hanya kepada imam-imam. Kalau itu dilakukan kepada manusia yaitu kan efek penyakitnya ada kan gitu. Tetapi terkhusus dalam imamat ini berbicara dikhususkan untuk para imam, pelayan-pelayan Tuhan pada saat itu. Nah saudara-saudara muslim hanya mengambil satu ayat ya itu haram kan itu. Padahal yang diharamkan itu, yang tidak perbolehkan itu hanya para pelayan-pelayan imam. Sebenarnya imamat itu kalau kita mau mempelajari itu dikhususkan untuk para imam-imam, begitu loh saudaraku. Ya, jadi jika umat muslim mengambil itu, kalau umat muslim memang mengikuti aturan ini, Taurat ini, para imam-imam sebenarnya yang nggak boleh ya. Kalau sesuai dengan teman-teman ngambil perkop ini tentang sesuatu yang diharamkan kan begitu. Ini yang harus kita sampaikan. Makanya sebelum ada menjudgment ini itu kepanjangan, ini imamat ini berbicara tentang apa kan begitu, untuk siapa sebenarnya kan begitu. Itu yang lebih detail, lebih komplit. Makanya Pak Bambang sudah menjelaskan dengan rinci, tetapi saya menegaskan bahwa garis besar dari imamat ini diperuntukkan oleh imam-imam pada zaman itu ya, terutama Imam Harun ya gitu. Boleh saya nanya? Halo? Iya, nanya ke siapa Pak Dani? Ya siapa saja, khususnya kepada teman-temannya Pak Bambang dan Pak Bambang juga, boleh nggak? Oke, saya mau nanya ya tentang penjelasan apa yang disampaikan oleh Pak Bambang tentang 3 hukum, yaitu hukum utama, hukum seremonial dan seterusnya itu. Yang mau saya tanyakan intinya aja, siapa yang menetapkan, sekali lagi ya, siapa yang menetapkan ada 3 hukum seremonial, hukum utama ataupun hukum yang lainnya itu yang tidak dipakai? Mohon penjelasannya. Siapa yang menetapkan ini? Apakah Yesus atau manusia yang di luar Yesus? Makasih. Ya sudah saya jawab ya. Gini-gini. Maksudnya begini Aditya. Aditya. Pak Dani. Nanti, ya, sorry. Dani nanti gini. Kalau kamu baca dari Kejadian sampai Maliaki, di situ bisa kelihatan mana hukum moral, mana hukum seremonial, mana hukum sipil. Nah makanya kamu bertanya sama orang Kristen. Karena orang Kristen sudah memahami firman Tuhan itu. Mana yang diperuntukkan kepada, tadi kan sudah dijelaskan ke Bapak Wahyu. Mana yang tidak boleh dilanggar sama sekali. Mana yang aturannya Israel. Karena ada Israel itu contoh. Orang yang berzina dilempar batu sampai mati, apakah ada di dalam 10 hukum Taurat? Kan nggak ada, saudaraku. Makanya nanti kamu masuk ke channelnya Pak Bambang, dan saya kasih waktu lah, setengah jam lah bertanya. Nanti yang lain saya kasih turun, saya jelaskan. Ya, kita menonton. Nanti saya jelaskan. Kalau di sini kan saya nggak bisa jelaskan, saudaraku, karena hukum yang utama yang tidak bisa dihilangkan sama sekali itu hukum namanya hukum moral law. Di situ yang tadi saya sudah jelaskan 10 perintah hukum, jangan menyembah Allah lain. Contoh di Keluaran 20 itu, nanti lanjut lagi di Keluaran 23 ayat 13, Ulangan 6 ayat 13 sampai 15. Itu jangan menyembah Allah lain, jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan. Nah, di dalam 10 hukum Taurat, di situ ada kuduskan hari Sabat, tapi tidak ada hukum bilang kalau melakukan hukum Sabat dihukum mati. Itu ada di hukum seremonial. Nah, coba kamu baca di kitab imamat. Imamat terus kamu baca, terus kitab Keluaran baca terus. Siapa yang melanggar dihukum sampai mati. Itu namanya hukum seremonial dan hukum sipil yang berlaku. Contoh orang mencuri. Coba Bapak sekarang ke Israel. Bapak kan belum pernah ke Israel.
Di situ siapa yang ada namanya hukum berlaku. Contoh di mana ya, hukum sipil itu hukum aturan. Contoh nih di Afghanistan ya, saya lihat videonya itu ya, yang ada orang yang tangannya dipotong baru ngeri sekali. Hukum langsung dikasih celup di dalam air panas ya. Itu namanya hukum sipil, hukum aturan manusia, adat istiadat atau aturan manusia. Itu ya. Jadi kalau Anda baca nanti Anda bisa melihat bahwa itulah hukum yang berlaku di hukumnya Alkitab, dimulai dari Kejadian sampai Malaki. Oke. Ya, terima kasih Pak Bambang. Cuma pertanyaan saya cukup simpel ini. Sangat simpel. Dan tidak membutuhkan jawaban yang terlalu berbelit-belit. Pertanyaan saya kan, saya katakan, siapa yang menetapkan, sekali lagi ya, siapa yang menetapkan ini hukum seremonial, ini hukum moral, ini hukum sipil, ini hukum utama. Siapa yang menetapkan? Siapa? Hukum moral adalah hukum Tuhan. 10 hukum perintah Allah itu hukum yang tidak bisa berubah. Hukum seremonial adalah hukum dikhususkan seperti tadi Pak Wahyu sampaikan. Itu dari Tuhan, tapi dengar ada kata tapi. Itu diperuntukkan kepada bangsa Israel pada waktu itu, dan tunggu pembaharuan. Tuhan Yesus tidak menghilangkan dalam Matius 5 ayat 17 sampai 19. Tuhan Yesus tidak menghilangkan, hanya menggenapi. Contoh, saya belum bicara, Anda belum jelas mengerti, Anda sudah potong. Paham ya bahasa itu ya? Jadi pada waktu itu hukum turun ya, belum sempurna dalam arti hukum seremonial. Kalau hukum 10 hukum perintah Allah itu sudah sempurna. Kemudian hukum sipil itu adalah aturan-aturan yang berlaku ya, aturan-aturan berlaku yang di Israel. Contoh, mata kati mata. Jadi kalau Anda membaca Alkitab dari Kejadian sampai Malaki, itulah, kalau Anda bilang itu firman Tuhan enggak? Ya firman Tuhan, tapi harus kita bisa melihat disitulah firman Tuhan dijelaskan oleh para nabi ya, yang menulis di situ larangan-larangan Tuhan, dan di situ di situ namanya ada sejarah, menceritakan tentang sejarah bangsa Israel, apa yang buruk maupun baik, semua disampaikan. Nah, itulah Alkitab tidak bisa mengurangi salah satu kesaksian maupun mengurangi kehidupan bangsa Israel. Jadi itulah keselamatan bangsa Israel, mulai dari firman Tuhan diberikan, jatuhnya bangsa Israel, dibangkitkan bangsa Israel, jatuhnya bangsa Israel, sejarahnya semua ada di dalam situ. Makanya tertulis di dalam kitab Taurat, kitab Taurat, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Mazmur adalah ungkapan syukur kepada Elohim dari Raja Daud, bukan Nabi Daud. Kemudian Amsal adalah ungkapan Raja Salomo, Kidung Agung Raja Salomo. Itulah dia memberi suatu ungkapan ya. Jadi berbeda firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu contohnya firman Tuhan kepada Musa, firman Tuhan kepada siapa? Kepada Daniel, kepada Samuel, itu namanya. Tapi kalau ada namanya sejarah menceritakan, jadi Alkitab itu lengkap Pak. Jadi ada sejarahnya, ada jatuhnya bangsa Israel. Oke, makasih ya. Nanti kalau di ayat ini boleh saya jelaskan dengan ayat. Kalau sini saya nggak bisa. Jadi saya katakan tadi, kenapa saya katakan pertanyaan saya simpel? Pertanyaan saya kalimat utamanya adalah siapa? Berarti menunjukkan seseorang, kan begitu. Tapi kalau tidak mampu dijawab ya nggak apa-apa. Sesuai dengan penjelasan Bang Bom tadi, ya silakan. Yang penting pertanyaan saya tadi, saya anggap itu tidak bisa menjawab. Bukan jawaban yang saya... Bukan nggak? Ya Pak Dani. Pak Dani. Ya Pak Dani, sebenarnya kalau Pak Dani cerdas, itu saya aja dijelasin ngerti ya. Tadi jelas Pak Bambang mengatakan hukum moral itu dari Tuhan, kan gitu. Nah, kalau Pak Dani mau bertanya itu setelah hukum moral itu apa hukum sosial? Hukum sosial itu yang terjadi pada zaman itu oleh bangsa itu. Nah, hukum sosial itu juga berasal dari hukum Tuhan, kemudian dipraktekkan secara nilai-nilai budaya, Pak Dani, kan begitu loh ya. Jadi semua bersumber dari Tuhan, kan begitu. Pada waktu mereka belum mengenal Tuhan, mereka menggunakan hukum seenaknya nih, ya.
nyuri, dipotong dan macam-macam. Setelah Tuhan datang, maka hukumnya Tuhan, hukum moral itu mempengaruhi proses terjadinya hukum sosial. Dari mana? Ya semua berawal dari Tuhan, karena sumber hidup kita itu dari Tuhan. Kemudian dipraktekkan dalam setiap budaya, itu akan berbeda-beda, Pak Dhani. Kan begitu. Sebentar, Pak Dhani. Nah, itulah prosesnya supaya Pak Dhani tahu semua hukum di Indonesia termasuk hari ini hukum positif kita, hukum di Indonesia itu juga bersumber dari Tuhan. Apa buktinya? Karena acuannya untuk keadilan. Nah, Tuhan itu berbicara tentang keadilan, Pak Dhani. Itulah cara berpikir kita harus jauh dan cerdas, gitu Pak Dhani. Kalau hukum di Indonesia kita contoh tadi itu yang menentukan hukum itu adalah DPR ya. Yang menentukan hukum. Ini Pak. Ini itu yang saya bilang. Dhani nggak bisa jelas kalau pakai ayat. Contoh begini ya Dhani ya. 10 hukum Taurat ada di situ, namanya ada hari Sabat. Nah, kata Sabat itu coba kamu baca di Markus 2 ayat 27. Di situ orang harus tahu dong Yesus siapa. Karena pada waktu Yesus, dia kan firman, sang firman yang menjadi manusia. Dia masuk di bait Allah ya, di situ ada rumah Allah yang orang Israel bilang. Di situ dia mengajar, ada orang perempuan yang sakit, dia sembuhkan. Ahli Taurat saja, bukan Dhani loh, ahli Taurat saja mengatakan, apa hakmu menyembuhkan orang sakit di hari yang dikuduskan? Karena para imam ya, mereka terikat dengan kalau adiknya ada ayat boleh ya, terikat dengan Keluaran 16 ayat 29. Kemudian terikat juga dengan Keluaran 35 ayat 3. Kemudian Kemudian terikat juga dengan Keluaran 16 ayat 29. Ya, contoh pokoknya macam-macam lah. Terus Ulangan 5 ayat 14, Keluaran 31 ayat 15, Bilangan 15 ayat 32. Pokoknya sampai selanjutnya, ya, itu yang ada di otaknya Pak Bobo. Jadi begini. Iya. Kalau orang melanggar hari Sabat, hari Sabat itu dijatuhi hukuman mati. Ya, makanya Tuhan Yesus datang, dia menyempurnakannya itu, dia tidak menghilangkan, tapi menyempurnakan. Contoh, saya baru jalan tujuan ke Jakarta, saya baru sampai di Makassar, Pak Dhani udah cegat saya, padahal belum ngerti tujuan saya kemana. Nah, jadi makanya Tuhan datang itu menyempurnakan. Jadi tidak ada lagi orang meninggal hari Sabat. Nah, Yesus itu kenapa ibadah hari Minggu? Saya udah jelaskan di YouTube saya, itu ada Keluaran 20. Di situ Yohanes 20 ayat 19 sampai selanjutnya. Kemudian Yesus katakan di Markus 2. Nih, saya kasih contoh ya teman ya. Di Markus 2 ayat 27, itu banyak orang Kristen saja ngerti. Yesus katakan, kalau saya baca ya, ada di sini adiknya punya siaran jadi bisa buka juga. Contoh nih, Markus 2 ayat 27. Saya lihat kitab dulu ya. Nah, kata Yesus kepada mereka itu berarti kata Yesus, hari Sabat diadakan untuk manusia. Benar ya, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Nah, sekarang kita ganti. Sabatnya kita ganti dengan mobil, bahasa Indonesia saja. Mobil diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk mobil. Pertanyaan saya, apakah kita bisa pikul mobil atau mobil yang bawa kami jalan? Nah, itu ya. Jadi itu contoh secara realnya. Nah, kemudian ayat 28-nya itu, kalau Anda bertanya, apakah Yesus Tuhan? Nah, Yesus sudah katakan di sini. Anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Berarti dia menganggap bahwa dia adalah Tuhan. Ya, dia menyempurnakan. Makanya ada bilang Yesus bilang dia Tuhan itu, ada kitalah kembali ke zaman dari kitab Kejadian 3 ayat 15, Kejadian 4 ayat 19. Terus dari kitab Kejadian kita lagi buka di kitab Yoel, terus kita buka lagi di kitab-kitab nabi-nabi semua ya. Nah, sesuai dalam Lukas 24 ayat 44. Yesus berkata, sudah digenapi, ya, sudah digenapi mulai dari kitab Taurat, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Oke, itu ayatnya banyak, ada 130 lebih ayat yang bisa dijelaskan tentang anak manusia, kedatangan sang firman. Jadi hukum itu makanya sekarang itu tidak ada lagi namanya mata ketik mata, di kami orang Kristen. Kalau orang Yahudi itu yang masih Kristen keras itu masih berlaku, tapi kalau Kristen-Kristen yang
ortodok, itu sudah berlaku. Hukum kasih anugerah. Makanya kita diselamatkan ini, orang Kristen kepercayaan bukan karena perbuatan, tapi atas kasih karunia Tuhan Yesus. Karena Tuhan mau melihat kita datang bertobat, bukan Tuhan mau datang melihat kita ikut aturan-aturan manusia. Oke, makasih banyak, atau aturan apapun. Makasih banyak. Ya, sudah. Pak Dhani, maaf saya mau lanjutin tadi dari Pak Wahyu Ilahi yang terkait babi. Pak Wahyu Ilahi, kalau babi itu najis apa enggak ya? Iya. Kalau di kita begini ya, tentang haram dan larangan itu kan di dalam imamat tadi kan jelas untuk para imam ya. Tetapi kalau di dalam kekristenan ya, di dalam kekristenan pemahaman kita, berbicara najis itu bukan sesuatu yang masuk ke dalam mulut, Pak ya. Jadi makanan apapun yang sifatnya makanan ya, kaidah makanan itu jelas ya, udah ada kebersihan dan kesehatan ya. Kalau makanan yang nggak bersih, nggak sehat, ya nggak boleh dimakan. Tetapi ini berbicara kaidah. Nah, babi itu juga tidak menjadi sesuatu yang menajiskan sesuai dengan iman kita. Yang najis itu yang keluar dari mulut kita. Contohnya perkataan kita, hujatan kita, kita berkata bohong, menipu, lah itu yang dinajiskan. Tetapi yang masuk, ya, yang masuk itu kan keluarnya kejamban juga, nggak ono pengaruhnya, Pak. Ya, nggak ada pengaruh. Yang menajiskan, itulah yang menajiskan itu perkataan. Maaf motong. Itu kalau Bapak dilanjutin lagi di Imamat 11 ayat 8, itu jelas-jelas Pak, babi itu najis. Daging itu najis. Nah, itu tadi kata Bapak enggak. Makanya kan begini Pak, kan sudah saya omongkan. Imamat itu berbicara untuk para imam, Pak. Ya, untuk imam. Memang nggak boleh imam ya, kalau di dalam imamat ini sesuatu yang memang sudah menjadi aturan di sana di imamat itu sudah dijelaskan apa saja yang najis itu yang nggak boleh dimakan itu tadi. Tadi kan Pak Bomon juga termasuk sesuatu yang tidak bersisik ya toh, nggak boleh dimakan, binatang yang di bawah laut di dasar itu juga nggak boleh kan begitu. Tadi Pak Bomon jelas menjelaskan ya. Nah, makanya saya katakan perikop dalam satu kitab imamat itu dikhususkan untuk para imam, ya, para pelayan-pelayan Tuhan pada masa itu, kan begitu, Bang. Ya, jadi memang di imamat para imam, termasuk di situ Imam Harun itu nggak boleh makan-makan yang seperti itu, nggak boleh, karena itu kenajisan bagi Yahweh, bagi Hasyim, kan begitu, Bang. Oke, ini Bang Wahyu. Baik, sebentar Pak Dhani, sebentar saya belum. Gini Pak, konteksnya ya. Ini kan masalahnya kalau Pak Wahyu Ilahi mengkaji ke dalam kedokteran, itu kan jelas-jelas Pak membahayakan. Kenapa hanya imamnya saja yang nggak boleh? Seandainya gini, kalau ada orang Kristen ya, terus dia melaksanakan ayat ini gitu, apakah mereka itu keluar dari Kristen atau gimana Pak? Maksudnya mereka sudah tahu bahwa ini adalah najis gitu kan? Itu najis. Ya, enggak gini. Ya, saya paham lah pertanyaan Anda ya, saya paham. Oh, ada kaidah kedokteran, ada pancingnya. Makanya tadi kan teknologi manusia kan dikasih kecerdasan untuk kalau Anda pernah tahu di fakultas-fakultas sekarang itu ada teknologi pengolahan pangan kan gitu ya, ada ya itu. Makanya saya katakan orang-orang bule, orang penemu-penemu teknologi itu makan babi, Pak. Sehat-sehat kok, malah itu juara-juara dunia itu makan babi, Pak. Iya toh. Lah Anda yang nggak pernah makan babi malah nggak bisa apa-apa. Ini ya, artinya saya bacakan ya, saya bacakan tujuannya saya jelaskan dulu. Imamat ditulis untuk mengajar bangsa Israel dan para imam perantara. Mereka mengenai secara menghampiri Allah melalui darah perdamaian dan untuk menjelaskan standar kehidupan kudus yang ditetapkan Allah bagi umat pilihannya. Bukan ya itu berbicara betul Pak. Makanya kan ada dua konteks tadi sudah dijelaskan. Satu yang utama itu adalah untuk imam-imam, yang kedua adalah untuk bangsa Israel pada saat itu, Pak. Ya, pada saat itu makanya Anda kalau
belajar ya harus komplit. Untuk ya itu Pak, bukan hanya mendengarkan Pak, saya membaca komplit ya, mengerti makna dan tujuan dari imamat ini dibuat. Makanya di dalam kekristenan yang najis itu bukan yang masuk dimakan ya, tetapi yang keluar itu Pak. Salah Pak, salah Bapak. Berarti bangke juga itu boleh najis, dimakan jelas, Pak ya, najis, bangke busuk itu ya. Ya Pak, kan tadi udah saya katakan, Pak, di dalam aturan imam-imam itu sangat ketat sekali Pak ya. Iko mantul siapa yang dihidupin ya? Oke, nah, ya jadi begini, aturan imam-imam pada saat itu bangsa Israel ya, untuk memotong pun mereka punya tata cara Pak, ya. Makanya kalau motongnya salah, imam mengatakan itu bukan makanan yang benar, itu dikatakan bangkai. Makanya ada ayat mengatakan bangkai itu diberikan kepada tamu ya, karena memang tidak layak untuk para imam. Ya, bukan berarti memakan bangkai Pak, tetapi syarat atau syariatnya itu enggak ketemu kan gitu Pak. Nah itu, nah tadi Bapak mengatakan bangkai boleh dimakan, kan sudah saya katakan sesuatu yang mengandung kaidah-kaidah kesehatan, kaidah-kaidah teknologi itu boleh Pak dimakan. Makanya kotoran ya nggak boleh, kan kaidahnya nggak ada kesehatannya kan. Makanya disitulah perlu ada kecerdasan otak Pak, kecerdasan mana makanan yang boleh dimakan, mana yang tidak, yang beracun. Maaf, di sini bukan ada konteks kotoran Pak, ini makanan hewan, nggak ada kotorannya, jelas. Ya tadi kan bangke, tadi dibilang bangke Pak. Sebentar Pak, tadi dibilang bangke, bangke itu kotoran Pak. Sebentar, ini kan bangke nggak boleh ya. Terus babi nggak boleh karena itu najis. Nah, najis itu adalah kotor, bukan berarti di situ kotoran, bukan. Artinya si daging babi itu adalah kotor, yang jelas kan nyata, karena babi itu kan hidupnya di tempat-tempat yang kotor. Nah, itu tidak baik dikonsumsi. Balik lagi gini, kenapa di Kristen ya udah jelas-jelas ada ayatnya terang benderang gitu, kok nggak dilakukan? Nah, itu dilakukan sama orang-orang Islam gitu. Semua jelas tuh. Kayak yang berkuku itu kita nggak boleh. Kayak hewan biasa kalau gitu butuh pertimbangan lain biasa. Enggak, iya baik. Mohon maaf. Kalau pertimbangannya mohon maaf. Kalau silakan Pak, silakan. Pak Muslim DS, mohon maaf. Kalau Bapak Muslim DS makan udang nggak? Makan kepiting nggak? Makan lele nggak? Saya udang makan, tapi kepiting nggak, karena itu hidup di dua alam, jelas ya. Kalau lele? Lele hanya bisa hidup di air, dimakan. Terus apa lagi? Nah, itulah yang dilarang di dalam Torah, Pak. Mana itu dilarang di dalam Torah, sama seperti babi, Pak. Coba nggak ada. Tunjukin, sama seperti babi. Lele itu hewan yang tidak bersihkan. Umat Islam tidak mengikuti. Jadi biar dijelaskan. Ya, bentar. Sebentar teman-teman. Ikan yang tidak bersisik. Biar dijelaskan. Iya, bentar ya. Jadi di dalam Torah itu dilarang memakan hewan yang bersisik, yang tidak bersisik. Contohnya lele, itu hidup di dua alam ya. Terus hewan reptil, itu ya. Terus ada lagi dilarang memakan darah. Itu sudah Bapak lakukan tidak? Darah tidak, karena Pak. Kalau berbicara Torah, darah itu haram, Pak. Kalau berbicara Torah, Pak. Jadi kalau berbicara Torah, jangan milih-milih cuma jangan makan babi aja. Ada di Bible. Ini gini Pak, Iya. Saya paham. Tapi Bapak semua. itu kan memakan daging unta, Bapak memakan cumi, Bapak memakan itu udang. bukan daging unta, Pak, burung unta. Bapak baca lagi, Pak, imamatnya. Bapak yang unta, sorry, biar saya jelaskan di kitab Imamat. Kan saya yang punya kitab nih. Iya, ini saya baca. Kan saya yang punya kitab nih. Silakan. Jadi Bapak belum membaca secara komprehensif. Silakan. Bapak belum membaca secara komprehensif. Dilarang di kitab Imamat memakan hewan berkuku belah. Unta itu kukunya belah nggak? Coba Bapak jawab. Lagi ke ini baca dulu aja di situ. Ada unta, kan nggak bisa membaca burung Bapak unta, kan? Bapak jangan salah, itu burung unta Pak, dibaca dulu aja Bapak. Iya,
Iya, sah-sah saja Bapak bilang burung unta. Tapi di kitab imamat dikatakan juga jangan memakan hewan yang berkuku belah. Unta itu berkuku belah atau tidak? Enggak Pak. Menelapak dia. Gini Pak Mbah. Kita kan tadi konteksnya bukan begini Pak, bukan begini. Jadi begini ya Pak ya, biar saya jelaskan. Dalam kitab Torah. Silakan. Di dalam kitab Torah itu secara komprehensif menjelaskan. Bentar. Jadi secara komprehensif itu menjelaskan hewan-hewan yang tidak boleh dimakan bukan hanya babi Pak. Ada udang, kepiting, cumi, hewan yang tidak bersisi, hewan yang memamah biak, berkuku belah, hewan yang berdarah, itu dilarang sama hukum Taurat Pak. Kenapa? Karena bangsa Israel itu sejatinya sebelum itu menjadi perbudakan, dibudak oleh bangsa Mesir. Bangsa Mesir itu melakukan itu semua. Semua dipukul rata, dimakan. Makanya Tuhan memilih bangsa yang akan dipilih untuk memasuki tanah Kanaan. Itu semua itu harus dihapuskan dari ingatan mereka. Makanya 40 tahun mereka di padang gurun untuk disucikan. Gitu Pak. Oke, boleh saya jawab? Bah, sekarang gini konteksnya. Konteksnya kita ya silakan Pak Dhani mau nambahin dulu apa? Silakan Pak Dhani. Oke. Jadi di dalam Islam perlu Anda ingat ya teman-teman di Kristiani, Islam tidak bersumber dari kitab Taurat. Titik. Itu yang pertama. Maka Islam, sekali lagi saya katakan, tidak bersumber dari kitab Taurat. Islam memiliki kitab tersendiri. Islam memiliki hukum-hukum tersendiri sesuai yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW dan dari Allah Subhanahu wa taala tercantum di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis, tidak menginduk kepada Alkitab Taurat. Beda dengan Anda. Jadi apa gunanya Allah SWT menurunkan kitab Taurat pada ini? Jangan dipotong dulu, oke? Beda dengan Anda. Kalau Anda kan menginduk kepada kitab Taurat, mengatakan ini turunan kitab Taurat, silakan. Kalau Anda mengatakan turunan dari kitab Taurat, kitab orang-orang Bani Israel, Pak Dhani minum kopi dulu Pak Dhani, minum dulu Pak Dhani ngaco soalnya. Al-Quran menegaskan bahwa ada Taurat dan Injil ada kebenaran. Ngapain Bapak nabrak-nabrak ngambil-ngambil kitab Quran, kitab Injil dan Taurat? Mbak, minum kopi dulu Mbak Dhani, ya, minum air putih supaya jangan ngaco gitu loh. Diskusi dengan kita itu loh Pak. Ya harus dipotong Pak, Mbak. Si Mbah udah keliru Mbah Dhani, ya Mbah Dhani udah ngaco. Kasihanlah teman-teman Muslim yang mengenal ini, gitu loh Mbak Dhani. Biasakan mendengarkan dulu. Ya ngaco itu nggak bagus itu. Loh, kok ngaco? Kamu tadi didengarkan terus loh. Pak Dhani lo nggak motong, sekarang kamu motong. Gimana sih kamu itu? Lanjut Pak Dhani, lanjut. Terima kasih teman-teman. Saya katakan Islam memiliki hukum tersendiri, hukum dari Allah yaitu Al-Quran, dan hukum tersendiri juga dari Rasulullah SAW yaitu Nabi Muhammad SAW, yaitu berupa hadis. Tidak menginduk kepada kitab Taurat, tidak menginduk kepada kitab Zabur, tidak ada. Tidak menginduk ke sana. Kami memiliki aturan tersendiri, tidak terikat dengan aturan yang lain. Sekiranya ada persamaan dengan yang lain yang ada di dalam Al-Quran, itu merupakan hukum yang telah kami tetapkan, yang telah Allah tetapkan, dan yang telah ditetapkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk umatnya. Siapa saja yang menjadi pengikut umatnya, maka dia harus mentaati Quran, mentaati hadis. Tidak ada diperintahkan untuk mentaati Taurat, tidak ada diperintahkan untuk mentaati Zabur ataupun Injil. Ingat itu. Karena kami bukan menginduk kepada kitab orang Bani Israel. Paham? Kalau Anda sendiri mengatakan menginduk kepada Bani Israel, itu hak Anda. Cuma dipertanyakan bagaimana antara Israel dengan Anda sebagai umat Kristiani. Apakah ini bertentangan atau tidak? Itu terserah Bani Israel. Bani Israel tidak bisa mengintervensi kami. Oke, Israel tidak bisa mengintervensi umat Islam. Umat Islam juga tidak bisa mengintervensi kepada Bani Israel. Makasih. Oke, saya jawab. Ya,
Monggo itu Islam punya aturan sendiri penggunaan pakaian ya, kita juga nggak ngurusi. Tapi ngapain lo kepo nanya-nanyain ke kita terus ya, orang Kristen makan babi, orang Kristen ngapain ya. Nah makanya kalau diskusi tidak boleh judgement seperti itu, namanya itu sudah menutup diskusi Bang. Kalau Anda cerdas ya kita juga akan menjawab, ngapain lo nanya-nanya ngurusin kita kan gitu loh. Jadi cerdaslah dalam berpikir. Gitu. Itu udah ke personal. Jangan kan tadi nggak boleh potong, katanya nggak boleh potong. Saya mau jelasin, ya. Jadi, ya, kalau Anda mau berbicara, mau berdiskusi, bertanya jawab bagus kayak tadi tentang imamat saya jelaskan, ya toh. Hukumnya bagus, saya kasih tahu. Lawan bicara, Pak. Jangan merendahkan. Ya, saya tidak merendahkan. Ya, ambil aja narasi Anda kan gitu loh. Tadi Bapak bilang enak gitu loh. Yang makan babi masih pintar dibandingin Anda itu satu. Barusan juga bilang Bapak makanya nggak cerdas-cerdas, itu 2 kali Pak. Jadi jangan merasa benar sendiri Pak. Jangan merasa benar berdiri. Kita diskusi aja nggak masalah ngalir. Cuman jangan. Oke ya sorry minta maaf. Ayolah ya sekarang baik, tetapi. Silakan. Ya oke minta maaf jika seperti itu. Nah sudah kesemuanya. Kita tentunya sebagai umat muslim yang selalu berpikiran rasional serta logis ya, tentu merasa lucu dengan pemaparan dari saudara-saudara Kristen tadi ya, diantaranya Bom juga Uti Watimena dan Wahyu Ilahi atas jawaban yang mereka berikan berdasarkan pertanyaan yang sebenarnya cukup simpel diajukan oleh saudara-saudara muslim kita, Bapak Dani dan juga Muslim DS tadi ya. Terutama Uti Watimena yang terkesan sedang menghibur diri sendiri ya, bahwa dia mengatakan perkembangan Kristen di Indonesia cukup pesat ya. Nah, tentu dia klaim sendiri itu boleh-boleh saja, namun ada hal lain yang perlu diperhatikan. Kalaupun ada pertumbuhan dari Kristen itu sendiri, bukan berarti banyaknya umat muslim yang masuk ke agama Kristen, tetapi itu karena tingkat kelahiran dari umat Kristen itu lebih tinggi dari umat muslim. Nah, ini bisa menambah popularitas dari umat Kristen itu sendiri ya. Jadi tidak semata-mata banyaknya umat Islam yang masuk Kristen. Inilah kekeliruan dari Uti Watimena. Kemudian pernyataan dari Bom tadi yang menjawab permasalahan hukum-hukum ya yang dipertanyakan oleh Pak Dani, itu dia malahan justru banyak berbicara tentang Israel ya. Dan itu diperuntukkan bangsa Israel, dan ini tentu juga akan tertolak dengan sendirinya, bahwa sama kita ketahui Bom ini adalah orang Indonesia ya, bukan orang Israel. Artinya hukum itu bukanlah untuk dia. Dan kemudian juga Wahyu Ilahi ini yang menyatakan hukum haram memakan babi, dia mengatakan bahwa itu berlaku untuk imam-imam saja. Dan tentu ini suatu jawaban yang tidak logis juga ya. Kalau memang hukum tersebut datangnya dari Tuhan, tidak akan mungkin dibeda-bedakan hukum itu untuk siapa ya. Yang jelas walaupun dia seorang imam, namun dia tetaplah seorang manusia. Karena hukum yang benar kalau datang dari Tuhan, hukum itu hanya satu, dan itu diperuntukkan untuk seluruh manusia. Seperti halnya di dalam Islam ya, rahmatan lil alamin. Jadi sangat jelas di sini bagaimana saudara-saudara dari Kristen ini selalu menjelaskan keyakinan mereka itu berputar-putar ya. Tidak ada ketegasan dan sekaligus tidak rasional yang sulit untuk kita terima oleh akal sehat kita. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, bersyukur kita sebagai umat muslim ya yang sudah berada pada
jalan yang benar yang sudah diwahyukan petunjuk kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, demikianlah saudaraku semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.